kembali lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Swiss. Sebuah negara di Eropa Barat, yang juga terkurung daratan, merupakan salah satu negara teraman dan paling bahagia di dunia. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai selesai. Swiss, atau secara resmi bernama Konfederasi Swiss, adalah negara federal yang berisi 26 kanton di Eropa Barat, yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral, namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Ibu kota negara ini adalah Bern. Sementara, kota-kota penting lainnya adalah Zurich, yang merupakan kota terbesar di Swiss, yang dinobatkan sebagai kota yang memiliki kualitas hidup terbaik di dunia pada tahun 2006 dan 2007, serta Jenewa, yang menjadi lokasi berbagai badan internasional, seperti PBB, WHO, ILO, dan UNHCR. Masyarakat Swiss menuturkan banyak bahasa, dan terdapat 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan bahasa Romansh, meskipun kurang populer. Negara Swiss kaya dengan sejarah, sebagai sebuah negara yang netral, tanpa memandang masa perang atau damai, dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing manapun, sejak tahun 1815. Oleh karena itu, Swiss dijadikan tuan rumah berbagai organisasi internasional, seperti PBB, yang meskipun markas besarnya ada di kota New York, tetapi banyak mendirikan kantor di Swiss. Kondisi geografi. Wilayah Swiss terletak di pegunungan Alpen di Eropa Barat Tengah, dengan luas 41.285 km persegi. Populasinya sekitar 8 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk, rata-rata sekitar 195 orang per kilometer persegi. Semakin ke selatan, penduduknya makin jarang, seiring bertambah tingginya pegunungan. Kanton Graubünden yang terluas, yang terletak seluruhnya di pegunungan Alpen, kepadatan penduduknya hanya mencapai 27 orang per kilometer persegi. Negara ini memiliki 3 wilayah geografi, yaitu Alpen Swiss di selatan, Plato Swiss di tengah, dan Pegunungan Jura di sebelah barat. Alpen adalah pegunungan tinggi yang berjajar di pusat selatan negara ini, serta mencakup sekitar 60% dari total luas negaranya. Mayoritas penduduk Swiss tinggal di Plato Swiss. Di antara lembah tinggi dari pegunungan Alpen Swiss, dapat ditemukan banyak gletser yang total areanya seluas 1063 km persegi, menjadi hulu beberapa sungai besar, seperti Sungai Rhine, Inn, Ticino, dan Rhone, yang mengalir ke 4 arah mata angin, ke seluruh Eropa. Jaringan hidrografi mencakup beberapa badan terbesar dari air tawar di Eropa Tengah dan Barat, di antaranya, termasuk Danau Jenewa, Danau Constance, dan Danau Maggiore. Swiss memiliki lebih dari 6% cadangan air tawar Eropa. Danau dan gletser juga menutupi sekitar 6% dari wilayah nasional. Danau terbesar adalah Danau Jenewa, di wilayah Swiss Barat, bersama dengan Prancis. Sungai Rhone adalah aliran keluar utama Danau Jenewa. Sementara Danau Constance adalah danau terbesar kedua Swiss, dan seperti Danau Jenewa, terletak di tapal batas dengan Austria dan Jerman. Sungai Rhone mengalir ke Laut Mediterania di wilayah Prancis Camargue, dan Sungai Rhine mengalir ke Laut Utara di Rotterdam Belanda, sekitar 1000 km terpisah, sementara kedua hulu sungai itu hanya terpisah sekitar 22 km di Swiss Alps. Sistem ekonomi. Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia, berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini berada di urutan ke-19 pada besarnya produk domestik bruto, dan berada pada urutan ke-36, berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor, meski ukurannya yang kecil.
Negara ini juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa untuk Indeks Kebebasan Ekonomi pada tahun 2010. Pendapatan per kapita negara ini pun lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya. Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia, farmasi, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia, yang mencapai 34% total ekspor, mesin atau elektronik, 20,9%, dan instrumen lainnya, 16,9%. Ekspor jasa, berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional, juga merupakan industri penting bagi Swiss. Selain itu, ekonomi Swiss juga banyak ditopang oleh sektor pariwisata. Destinasi wisata di negara Swiss sangat menakjubkan. Negara ini telah dinobatkan menjadi salah satu negara dengan tujuan wisata terbaik di dunia. Sektor pariwisata Swiss menyumbang cukup besar untuk PDB negara. Sekitar 3,8 juta orang bekerja di Swiss, dan 25% pekerja bergabung dengan suatu serikat kerja. Swiss mempunyai pasar kerja yang lebih fleksibel dari negara-negara tetangganya, dan tingkat pengangguran negara ini sangat rendah. Pertumbuhan populasi akibat imigran juga cukup tinggi. Populasi warga asing di negara ini sudah melebihi angka 20%. Demografi penduduk Swiss terletak di antara berbagai kebudayaan Eropa yang kemudian memengaruhi negara ini. Terdapat 3 bahasa resmi nasional, yaitu bahasa Jerman, Prancis, dan Italia, serta 1 bahasa resmi lokal, yakni bahasa Romansh. Pemerintah federal diwajibkan menggunakan ketiga bahasa resmi tersebut, dan di parlemen disediakan penerjemah. Tiap pelajar Swiss harus mempelajari salah satu bahasa resmi yang lain, sehingga kebanyakan penduduknya bilingual. Karena banyaknya penduduk dan pekerja asing, yang mencapai angka sekitar 20%, bahasa Inggris juga banyak digunakan di negara ini. Agama yang paling banyak dianut di Swiss adalah Katolik Roma, yang dianut oleh 45% dari populasi. Terdapat juga Protestan sekitar 35%, dan imigran telah membawa masuk Islam dan Ortodoks Timur, masing-masing 2,5 dan 1,5%. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Swiss memang unik. Menjadi negara federal sejak 1848, Swiss menganut sistem demokrasi langsung, dan pemerintahannya terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu sekaligus memimpin departemen utama. Status mereka bisa juga disebut menteri. Yang menarik adalah, ketujuh orang pilihan itu secara bergantian menjadi presiden. Jabatannya sebagai presiden, masing-masing selama 1 tahun. Jika disederhanakan, Swiss yang luasnya 41.400 km persegi ini, dipimpin secara kolektif oleh presidium yang terdiri dari 7 orang. Ketua presidium yang digilir itu, memegang jabatan presiden. Dengan sistem federal, negara federalnya disebut kanton. Ada 26 kanton yang kini berhimpun menjadi Swiss. Sebanyak 17 kanton adalah kanton berbahasa Swiss Jerman, 4 kanton Swiss Romande yang berbahasa Perancis, 1 kanton berbahasa Itali, 3 kanton bilingual yang berbahasa Perancis dan Jerman, dan 1 kanton trilingual yang berbahasa Jerman, Italia, dan Romansh. Itulah sebabnya bahasa nasional di Swiss ada 4. Kanton-kanton ini mempunyai otonomi luas seperti hal sistem negara federal. Mereka menentukan secara penuh aturan daerah. Masalah internasional, kehakiman, pertahanan, dan keuangan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Sedangkan anggota parlemen, Federal Assembly, berasal dari utusan kanton. Mereka inilah yang menentukan 7 menteri utama yang akan menjadi presiden secara bergiliran. Presiden sebagai kepala negara, juga merangkap sebagai kepala pemerintahan, atau Perdana Menteri. Fakta negara Swiss. 1. Swiss memiliki lebih dari 7.000 danau. Danau di Swiss dianggap sebagai danau terindah yang ada di dunia.
Bahkan, Swiss sendiri memiliki lebih dari 7.000 danau. Selain danau terindah, Swiss juga memiliki salah satu danau terbesar, yakni Danau Jenewa, yang memiliki luas permukaan 580,03 km persegi, yang terbentang di Swiss dan Prancis. Ada juga Danau Neuchâtel, dengan luas permukaan 218,3 km persegi, merupakan danau terbesar yang seluruhnya ada di Swiss. Di Swiss, orang dapat minum air sungai dan danau, karena airnya sangat jernih dan bersih. 2. Memiliki tangga terpanjang di dunia. Tangga terpanjang di dunia, dengan 11.674 anak tangga, terletak di jalan kereta api di Gunung Niesen. Tangga ini, memiliki panjang sepanjang 3,4 km, dan pengunjung harus mendaki sepanjang 1.669 meter, saat menaiki tangga terpanjang Swiss ini. Namun, sayangnya tangga ini tidak dibuka untuk umum. 3. Memiliki terowongan terpanjang di dunia. Terowongan Gotthard di Swiss adalah yang terpanjang di dunia, berukuran 57 km, atau 7 km lebih panjang dari terowongan Channel, antara Inggris dan Prancis. Butuh waktu 17 tahun, untuk menyelesaikan terowongan yang dibuka secara resmi pada tahun 2016 itu. Tujuan utama terowongan Gotthard adalah untuk meningkatkan kapasitas transportasi lokal melalui Alpin. 4. Negara paling inovatif di dunia. Swiss menempati peringkat pertama pada tahun 2022 sebagai negara paling inovatif di dunia dalam bidang ekonomi, menurut The Global Innovation Index. Negara ini sudah 12 kali berturut-turut menempati peringkat pertama. Dari ekonomi berbasis pertanian pada 1860, Swiss menjadi negara yang memiliki lebih dari 700 startup. Hal ini, karena Swiss memiliki sektor jasa yang besar, fokus pada ceruk pasar, dan basis manufaktur yang terdiversifikasi. 5. Tingkat kejahatan terendah. Swiss adalah salah satu negara teraman di dunia. Negara ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah. Padahal faktanya, tingkat kepemilikan senjata di Swiss cukup tinggi, yakni 2 juta kepemilikan senjata, dengan populasi sekitar 8,3 juta orang. 6. Hari Minggu di Swiss dianggap sebagai masalah besar. Hari Minggu di Swiss, terdapat beberapa aturan, yakni tidak boleh memotong rumput di halaman, menjemur cucian di luar, memukul palu, atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan tetangga. Bahkan, bekerja di hari Minggu, juga tidak disukai oleh penduduk Swiss. Mereka memilih untuk bermalas-malasan, menutup pintu, membaca buku, dan menikmati hari yang tenang bersama teman dan keluarga. Jangan nekat melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan tetangga, karena besar kemungkinan Anda akan dilaporkan ke polisi. 7. Memiliki 4 bahasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Swiss memiliki 4 bahasa nasional, yaitu bahasa Prancis, Italia, Romansh, dan bahasa Swiss Jerman. Penggunaan bahasa ini terbagi dalam 4 wilayah bahasa yang berbeda. Bahasa Prancis banyak digunakan di bagian barat, bahasa Italia di bagian selatan, bahasa Romansh di beberapa wilayah di Tenggara, dan Swiss Jerman di bagian lainnya yang cakupannya lebih luas. Swiss Jerman adalah bahasa yang paling banyak digunakan, yaitu oleh 62,6% populasi. 8. Creus de Van. Selama jutaan tahun dikikis oleh erosi air dan es, arena batu raksasa ini terbentuk. Dinding batunya yang curam, dengan bentuk tapal kudanya, menawarkan salah satu panorama paling megah di Swiss, yang meliputi pemandangan Camois dan Ibex. Situs yang benar-benar spektakuler ini, memberikan pemandangan 360 derajat penuh, ke danau terdekat, pegunungan Alpen, lembah Jura, dan lebih jauh lagi ke Prancis. 9. Negara paling bahagia ketiga di dunia. Gagasan tentang kelayakan hidup, digunakan untuk menentukan tempat mana di dunia, yang menawarkan keadaan hidup terbaik atau terburuk. Stabilitas, kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur, adalah 5 kategori besar yang mereka lihat. Zurich dan Jenewa dikatakan sebagai 2 kota paling hidup dan layak huni di dunia.
Swiss memiliki rasa kebersamaan yang kuat, serta keyakinan yang juga kuat, bahwa ini adalah negara yang aman dan bersih, yang secara statistik pun dibenarkan. Swiss, bersama dengan Islandia dan Denmark, adalah 3 negara teraman di dunia. 10 negara yang netral. Negara Swiss tak hanya menjadi negara yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Swiss juga menjadi negara yang netral dalam hal hubungan diplomatik dengan negara lain selama bertahun-tahun. Sebenarnya, sikap netral negara ini berawal ketika Swiss mengalami kekalahan dalam perang melawan Perancis pada tahun 1515, di mana saat itu Swiss memihak Napoleon Bonaparte dan mengalami kekalahan. Mengambil dari pelajaran tersebut, Swiss berusaha untuk menjaga diri agar tidak terlibat dalam ekspansi dan peperangan apapun. Selama ini, Swiss selalu menolak saat negara lain ingin menggunakan wilayahnya untuk pengiriman senjata ke negara lain. Nah, itulah 10 deretan fakta menarik tentang negara Swiss yang mungkin bisa membuat Anda sedikit lebih mengenal negara tersebut. Jika masih ada fakta menarik lainnya tentang negara ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami, agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.